Hey yo, welcome back di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue Chen. Di video kali ini gue akan membahas mengenai headset Bluetooth dari Fantech, yaitu Fantech WH01. Jadi tonton terus videonya dari awal sampai habis, jangan di skip, biar kalian nggak ketinggalan semua info-info atau kelebihan dan kekurangan mengenai headset ini. Tapi seperti biasanya sebelum gue mulai videonya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik yang nantinya akan gua upload. Dan oke, kita mulai aja videonya langsung, tapi seperti biasanya sebelumnya gua unboxing dulu dan kita intro dulu. Nah itu tadi kalian udah lihat proses unboxing dari headset ini. Nah jadi di dalam packingannya kalian bisa dapat satu unit headset Fantech WH01, kemudian ada kabel jack audio 3,5 mm TRS, kartu garansinya dan juga buku manualnya. Nah untuk headset ini sendiri spesifikasi teknisnya adalah menggunakan koneksi Bluetooth versi 5.0 yang efektif di rentang atau di jarak 10 meter, kemudian ukuran driver speakernya ada di angka 40 mm, sensitivitas speakernya ada di angka 103 desibel dengan rentang frekuensi 20-20 kHz. Untuk mikrofonnya sendiri ada di angka sensitivitas kurang lebih 42 desibel dengan pola tangkapan omnidireksional. Nah karena headset ini adalah headset Bluetooth, jadi waktu nggak menggunakan kabel, untuk playtime-nya ini bisa tahan sampai 60 jam di settingan volume 80% aja ya. Nah kemudian untuk chargingnya sendiri ini memakan waktu kurang lebih 2 jam. Dan headset ini bisa dibilang cukup ringan ya, karena hanya berada di angka 252 gram. Untuk desain headset ini sendiri, walaupun di marketing campaign-nya ini adalah headset gaming ya, karena dari gambar-gambarnya sendiri pada websitenya ini ada gambar orang main game dengan fitur-fitur low latency-nya yang nanti akan gue bahas di bagian belakang. Tapi untuk desainnya sendiri kalau menurut gue ini sama sekali nggak ada gaming look-nya ya. Malah menurut gue lebih kepada headset multimedia. Nah headset ini pada bagian headband-nya ini adalah headset dengan headband retractable atau bisa ditarik seperti ini untuk bisa menyesuaikan dengan ukuran kepala si pengguna. Nah selain itu juga untuk dari headbandnya ini bisa dilipat seperti ini, jadi sangat memudahkan kita kalau misalnya ingin kita simpan di dalam tas. Nah pada bagian sisi luar dari ear cup-nya sendiri ini ada pola spiral yang membuat headset ini terlihat sedikit lebih premium ya. Kemudian untuk pada bagian belakang dari headset kanannya sendiri ini ada tombol, 4 tombol. Jadi tombol on off yang bisa juga berfungsi untuk pick up telepon, kemudian ada volume up dan volume down yang juga berfungsi sebagai forward dan backward untuk musik tracknya, dan kemudian ada tombol M atau mode yang bisa kalian gunakan sebagai voice assistant waktu kalian menelpon, atau juga untuk mengganti dari mode normal ke mode low latency-nya. Nah, pada bagian bawah dari ear cup kanannya sendiri ini ada 2 lubang colokan. Yang pertama ada colokan untuk charging menggunakan koneksi Type-C, dan
ada lubang jack audio 3,5 mm TRS. Jadi kalau misalnya kalian tidak ingin menggunakan baterainya atau ingin menggunakan mungkin hanya untuk dengerin musik biar baterainya lebih awet, kalian bisa pakai kabelnya. Tapi kalau misalnya kalian colok kabelnya, mikrofonnya nggak bisa kalian gunakan ya. Jadi kalau untuk dipakai nelpon harus dalam mode Bluetooth. Ya, jadi headset ini punya dua mode ya, jadi mode kabel dan mode Bluetooth. Nah, sedangkan pada bagian headbandnya sendiri ini ada ear cushion yang menurut gue udah cukup tebal juga ya, nyaman. Kemudian pada bagian ear cupnya sendiri ini berbentuk oval dan menurut gue untuk ukuran dari ear cupnya sendiri ini menurut gue so-so aja ya, nggak terlalu gede juga. Yang pasti kalau misalnya dipakai di telinga gue ini udah cukup pas. Dan kemudian untuk build quality dari headset ini menurut gue kalau dilihat dari gambarnya ini gimana ya, gua cukup terkesan ya waktu lihat gambarnya, tapi begitu gua pegang kesan plastik dari headset ini sendiri menurut gua cukup kental ya. Nah, ini pendapat gua pribadi ya, mungkin bisa berbeda dengan reviewer yang lain. Mungkin karena ingin dibuat sedemikian ringan, makanya plastiknya pun agak berasa lebih tipis ya. Kalau misalnya kalian pakai untuk Rexus S7 Pro, jadi walaupun dia menggunakan bahan plastik, tapi plastik yang digunakan berkesan sangat premium waktu kalian pakai. Tapi bukan berarti gue bilang plastik yang digunakan di Fantech WH01 adalah plastik murahan, nggak gitu juga ya. Tapi paling enggak gue merasa plastiknya agak lebih tipis dibandingkan punya Rexus S7 Pro. Nah, kalau untuk dari bagian ear cushionnya sendiri pada bagian headband ini dibalut dengan bahan synthetic leather yang menurut gue memang bisa dibilang halus. Kemudian pada bagian ear cupnya juga ini dibalut dengan bahan synthetic leather yang halus juga ya. Jadi waktu gua pakai sama sekali nggak ada kesan gatal pada bagian pinggiran telinga. Dan sekali lagi karena menggunakan bahan synthetic leather, otomatis kalau dipakai mungkin di kisaran 1 jam ke atas atau 2 jam, ini bisa memberikan kesan gerah. Jadi ini adalah kekalahan dari bahan synthetic leather ya. Dan kalau untuk dari headset ini sendiri, waktu gua pakai ya, feel gua atau performance-nya waktu gua pakai dari sisi suaranya dulu nih. Kalau dari sisi suaranya sih menurut gua udah cukup oke ya, apalagi kalau misalnya kalian aktifkan low latency mode-nya. Nah, ada perbedaan suara waktu kalian pakai low latency-nya dan mode normalnya. Kalau misalnya kalian pakai low latency-nya, kompresi suara bisa gua bilang lebih minim. Mungkin karena penggunaan powernya atau penggunaan baterainya juga dipump ya, biar bisa lebih powerful untuk kemudian bisa mentransmisi suara agar bisa lebih bagus. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai mode normalnya, kompresi suara pada drivernya ini berasa cukup signifikan ya. Kemudian untuk karakter suaranya sendiri, kalau menurut pengetesan gua dan menurut telinga gua nih, karakter suara dari Fantech WH01 bisa dibilang ada di mode V-shape ya. Jadi lebih dominan pada bagian high dan pada bagian low-nya. Untuk frekuensi mid-nya bisa gue bilang agak sedikit lebih di bawah dibandingkan frekuensi low dan frekuensi high-nya. Untuk frekuensi high-nya sama sekali nggak ada kesan menusuk, tapi untuk kesan low, untuk frekuensi low-nya menurut gue ada sedikit kesan bumi atau mendengung pada frekuensi low-nya ya. Tapi untuk bass-nya punchy ya, dapat juga ya. Untuk pump-nya, untuk kick bass-nya dapat juga. Untuk suaranya, bodinya kurang dapat, clarity-nya juga kurang dapat karena frekuensi low-nya mid-nya agak sedikit di bawah. Nah, kemudian untuk dari kualitas suara mikrofonnya di sini gua akan coba tampilkan ke kalian biar kalian bisa lebih paham bagaimana kualitas suara mikrofon dari Fantech WH01. Dan oke, ini adalah kualitas suara mikrofon dari Fantech WH01. Silakan kalian nilai sendiri bagaimana kualitas suara dari Fantech WH01. Tes mic 123, tes mic 123. Suara ini sama sekali nggak bakalan gua edit atau gua tambahin filter, kecuali mungkin gua tambahin gain-nya. Atau kalaupun misalnya gua tambahin gain-nya, nanti gua akan taruh informasinya di videonya biar kalian bisa tahu seberapa banyak desibel yang gue taruh untuk gain dari mikrofonnya. Dan kalau untuk pendapat gue pribadi, kualitas mikrofon dari Fantech WH01 gak jauh beda dengan headset Bluetooth pada umumnya ya untuk kualitas mikrofonnya. Jadi kompresi suaranya menurut gue lumayan berasa. Dan itu mungkin salah satu kelemahan karena seperti yang Fantech gaungkan pada marketing campaign-nya, mikrofonnya ini ada fitur di mana
meredam noise dari sekitar ya, atau active noise cancelling atau electric noise cancelling, bahasanya biasanya seperti itu, sehingga em, cukup agresif ya, sampai sampai suara yang di pick up atau suara kita waktu ngobrol pun masih kena imbas dari noise cancellingnya. Dan di sini gua dekat dengan PC gua yang cukup bising ya, sama ada AC juga yang gua pasang. Jadi kalau misalnya active noise cancellingnya ini cukup bagus, harusnya nggak ke pick up suaranya. Tapi tentu saja akan memberikan efek di mana suara gua akan sedikit lebih terkompres ya. Silakan kalian lihat sendiri kualitas suara dari Fantech WH01. Menurut kalian gimana? Sharing dengan gua di kolom komentar di bawah ya. Oh, biar gua tahu juga penilaian kalian untuk suara mikrofonnya seperti apa. Test mic 123, test mic 123. Nah, kemudian apakah benar yang digaungkan dari marketing campaign Fantech sendiri mengenai low latency mode-nya di angka 65 millisecond? Setelah pengetesan gua coba nonton film ataupun main game, mode low latency di sini memang hampir nggak ada latensi sama sekali atau hampir nggak ada jeda sama sekali, walaupun seharusnya memang ada, tapi ini udah nggak bakalan kelihatan oleh mata lagi ya. Hampir-hampir nggak ada lah. Jadi kalau menurut gue untuk dipakai main game ini udah cukup worth it ya. Tapi ya sekali lagi kalau memang kalian membutuhkan performa yang lebih baik, gue sarankan kalian pakai mode kabelnya kalau memang kalian ingin pakai headset ini. Tapi kalau misalnya kalian untuk pakai dengerin musik atau kalian pakai nonton film, gue saranin aktifkan mode low latency-nya. Karena bukan cuman mengurangi latensi dari pengiriman data suaranya, tapi kualitas suaranya pun akan menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi gue saranin mode low latency-nya ini diaktifkan terus, walaupun kita harus mengorbankan untuk baterainya sendiri. Nah, kemudian selain itu, waktu gue pakai ada kekurangan lain yang gue dapatin ya. Jadi gue nggak tahu apakah ini kejadian di kalian juga atau hanya di gue aja ya. Nah, tapi kalau untuk ukuran kepala gue sendiri, waktu gue pakai clamping force dari headset ini bisa dibilang cukup letoy ya. Jadi waktu digoyang-goyang begini, posisi headset akan geser dan sama sekali, bukan sama sekali, tapi nggak clamp dengan proper di kepala saya. Jadi bagian bawah cukup bocor, jadi suara dari luar sangat-sangat kedengeran pada bagian bawah sini. Tapi gua nggak tahu dengan kepala kalian, mungkin kalau kepala kalian agak lebih gede dari gua, mungkin bisa lebih bagus ya clamping force-nya. Dan kalau menurut gua di harga 449 per tanggal 8 Desember hari ini di official store-nya Fantech, menurut gua untuk harga segini ini udah cukup oke ya. Karena headset ini pertama memiliki fitur dual mode dan low latency-nya juga oke banget. Hampir nggak berasa jedanya. Kemudian untuk kualitas suaranya di low latency menurut gue ini enak banget kalau dipakai nonton film ataupun dengerin musik. Tapi kalau untuk main game FPS kompetitif, gue nggak terlalu suka dengan kualitas suara seperti ini atau karakter suara seperti ini. Tapi sekali lagi ini kembali ke kalian. Kalau menurut kalian gimana untuk tampilan dari headset ini? Kalau tampilan desainnya sendiri sih gue suka ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Sharing dengan gue dong di kolom komentar di bawah biar gue bisa tahu selera kalian seperti apa untuk headset. Dan ya, untuk kalian yang doyan atau tertarik untuk beli headset ini, nanti jangan lupa cek aja kolom deskripsi di bawah. Udah gue taruh link pembeliannya biar kalian gak repot nyarinya. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai Fantech WH01. Kalau ada yang kurang dari penjelasan gue, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Gue akan coba jawab sebisa gue. Atau kalau misalnya kalian ingin diskusi lebih detail lagi, bisa join Discord server QWERTY Komputer. Sekali lagi linknya ada di kolom deskripsi di bawah, bisa kalian cek. Dan ya mungkin gue juga akan lebih rutin lagi untuk live streaming. Jadi biar kalian nggak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan kalau misalnya gue udah upload video baru atau misalnya gue lagi live streaming. Dan ya mungkin segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa tombol like-nya kalau kalian suka. Dan yang terakhir, thank you and bye.